Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bikes Biologi Podcast. Kenalin aku Putri yang kali ini akan menemani di podcast hari ini. Seperti episode sebelumnya, kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu dari salah satu UB atau undergrad di jurusan biologi. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing bersama teman-teman dari Green Community atau biasa sering disebut GC. Oke, dari GC ini akan diwakili oleh Kak Novia Kumalasari dan Kak Risma Irviani. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Novia. Halo, Gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Kalau Kak Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Untuk kesibukannya, karena sebagai mahasiswa akhir ya, jadi sedikit-sedikit sambil mengerjakan skripsi kayak gitu. Oke, tetap semangat ya Kak, walaupun udah mahasiswa akhir. Iya dong, harus semangat. Kamu Oke, juga oke. harus semangat, karena kan masih online ya kan? Iya, betul banget Kak. Kapan nih Oke, ada rencana offline? Belum tahu ya? kalau untuk itu belum tahu Kak, karena pandeminya juga belum mereda gitu ya. Masih PPKM juga kan ya kita. Oke, oke, tetap semangat lah intinya. Siap-siap. Oke, perlu ditiru nih teman-teman semangat dari Kak Novia. Selalu semangat. Iya dong, harus dong. Oke, selanjutnya nih. Ada narasumber kedua kita, yaitu Kak Risma Irviani. Halo Kak Risma. Halo Kak Putri, Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kak Risma akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Kalau aku pribadi sih seperti mahasiswa umumnya ya, kuliah. Terus karena saya ikut organisasi jadi sibuk organisasi juga. Dan kebetulan saya juga punya bisnis sampingan jadi sibuk bisnis juga. Gitu sih akhir-akhir ini sibuknya. Ya luar biasa nih Kak Risma. Kalau biasanya orang-orang bilang kura-kura gitu ya. Kuliah rapat. Kalau aku kurabi, kuliah Oh, rapat Kak. bisnis. Oke. Kalau Kak Putri kesibukannya apa nih? Boleh Kalau dong aku tanya. kalau dari saya sendiri kurang lebih sama kayak mahasiswa biasanya sih. Kayak Kak Irvi juga kuliah rapat, tapi belum ada bisnis sih Kak. Doain aja ya mau membuka bisnis. Amin, semoga lancar. Amin, semoga lancar, sukses. Terus. Amin, amin. Oke, mungkin langsung aja kita Kak, karena teman-teman udah penasaran nih. Kali ini kita akan mengulik seputar Green Community atau GC gitu ya. Kalau dari GC sendiri ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih Kak Novia? Oke, oke. Sebelum menjawab pertanyaan, boleh nggak Kak kalau mau apa namanya menyapa maba-maba dulu nih yang ada di rumah? Oh boleh banget dong Kak. Yuk silahkan Kak. Oke, oke. Terima kasih atas waktunya. Oke, halo mahasiswa biologi, selamat datang di kampus Universitas Negeri Semarang. Selamat sudah menjadi mahasiswa, selamat berproses, selamat berjuang, dan selamat bermimpi, dan tentunya semangat menjalani hari-hari kuliahnya. Karena udah masuk di tanggal 23 Agustus kemarin ya. Iya Udah satu bener. minggu nih, udah 1 minggu kuliah nih. Ya ini sudah merasakan euforia jadi maba gitu ya Kak. Tapi online, tapi tetap semangat gitu ya. Mungkin balik lagi ke pertanyaan yang tadi, untuk GC sendiri itu bergerak di bidang konservasi flora dan fauna. Untuk kegiatannya itu kita melakukan
pendataan tentang keanekaragaman hayati seperti kupu, capung, herpetofauna, dan anggrek. Nah, selain itu, kita juga melakukan pembinaan atau pendidikan lingkungan yang tujuannya untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Seperti itu, Kak Putri. Nah, kita juga bergabung pada Forum Papanes atau para pecinta alam UNES. Namun ada kegiatan yang lebih unik dan lebih spesial lagi nih, di mana saat kita itu berkegiatan di alam atau di hutan, kita juga belajar dan mengidentifikasi tentang keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Seperti itu, Kak Putri. Oke. Jadi kalau dari GC ini mirip-mirip gitu ya Kak sama pecinta alam. Selain kita belajar tentang survival di alam, kita juga lebih concern ke belajar identifikasi ke hatinya atau keanekaragaman hayati. Oke. Jadi benar-benar menanamkan gitu ya ilmu biologinya, disalurkan lah lewat. Iya, benar banget. Oke, keren banget ya teman-teman dari GC itu sendiri. Oke, biasanya dari sebuah organisasi kan ada jargonnya, Kak. Kalau dari GC ini sendiri, jargonnya apa sih, Kak? Oke, kalau untuk jargon GC itu, ketika aku bilang hijau bumi, nanti teman-teman semua jawabnya alam lestari dengan penuh semangat ya pastinya. 1, 2, 3. Kita praktekkan ya. Hijau bumi. Alam lestari. Hijau bumi. Alam lestari. Oke, mantap. Siap. Oke, kalau boleh tahu maknanya apa tuh Kak? Hijau bumi, alam lestari. Oke, untuk maknanya sendiri itu adalah sebagai identitas dari GC sendiri. Kemudian juga sebagai doa atau harapan, jika bumi hijau, maka alamnya akan lestari. Seperti itu, kurang lebih. Oke. Jadi kelihatan juga ya Kak dari namanya. Ada green community gitu. Iya. Hijau bumi, alam lestari. Oke, selanjutnya nih Kak, kalau dari GC sendiri itu dibagi jadi berapa divisi sih Kak? Oke, kalau di GC itu ada 5 divisi. Ada divisi RT atau rumah tangga, kemudian ada divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada divisi PLOT, pendidikan lingkungan dan outbound training, kemudian ada divisi WFC, Wetland and Forest Conservation, dan juga ada divisi media dan komunikasi. Oke, ada 5 divisi, kita kupas satu-satu nih Kak. Yang pertama tadi ada divisi rumah. Oke, ada divisi rumah tangga ya Kak tadi yang pertama? Iya. Oke, kalau dari divisi rumah tangga tuh arahan kerjanya gimana sih Kak? Oke, untuk divisi RT itu bertanggung jawab terhadap pemberkasan administrasi dan keuangan, kemudian selain itu juga mendata barang-barang milik Green Community, seperti itu. Nah, di divisi ini itu dibagi menjadi 3 biro. Ada biro administrasi yang mengurusi tentang pemberkasan dan juga administrasi, serta surat menyurat, seperti itu. Kemudian ada biro keuangan yang mengurusi tentang pengeluaran dan pemasukan keuangan dari Green Community, seperti itu. Ada lagi biro logistik yang mengurusi tentang pendataan atau inventarisasi barang-barang kekayaan Green Community. Seperti itu, Dek. Jadi kelihatan ya Kak dari namanya rumah tangga gitu. Mengurusi rumah tangga Green Community. Ya, bener banget, rumah tangga. Kalau untuk ketuanya itu masuk di divisi rumah tangga ini juga atau bagaimana Kak? Kalau untuk ketua, kalau di Green Community sendiri itu namanya bukan ketua tapi direktur. Nah, direktur itu berdiri sendiri, Dek. Oke. Kalau untuk ketua itu ketua umum yang mana yang mendirikan Green Community itu sendiri. Yang mencetuskan
organisasi GC. Jadi di GC ini ada direktur tadi ya Kak. Berarti kalau ada direktur ada manajer juga ya Kak? Apa gimana? Iya, masing-masing divisi itu dikepalai oleh manajer seperti itu. Oke. Jadi tadi udah ada divisi rumah tangga, kedua tadi ada divisi PSDM ya Kak? Iya. Oke, boleh dijelasin tuh Kak, kalau divisi PSDM arahan kerjanya bagaimana sih Kak? Oke, kalau untuk divisi PSDM itu arahan kerjanya bertanggung jawab terhadap peningkatan kompetensi pengurus dalam berorganisasi, dalam keilmiahan, dan juga pembentukan karakter anggota, seperti itu. Oke. Jadi kurang lebihnya buat mengembangkan sumber daya dari fungsionaris GC itu sendiri. Pengurus. Gitu ya, Kak? Iya. Lanjut yang ketiga, tadi ada divisi PLOT. Kalau divisi PLOT ini di bidang apa sih, Kak? Oke, untuk divisi PLOT ini bertanggung jawab memberikan pembinaan atau edukasi lah tentang wawasan lingkungan, usaha konservasi dan juga pengelolaan lingkungan. Seperti itu. Yaitu tadi melalui seperti namanya pendidikan lingkungan dan outbound training. Jadi kegiatan-kegiatannya itu meliputi pendidikan lingkungan seperti itu. Biasanya kita melakukan pendidikan lingkungan ke anak-anak sekolah, Dek. Dan juga di dalam kegiatannya itu selain memberikan pendidikan tentang lingkungan, kita juga mengadakan serangkaian games dan ice breaking seperti itu. Oke. Jadi sesuai ya Kak sama tujuan dari Green Community tadi kan pengen hijau bumi gitu, menghijaukan bumi, terus ada pendidikan lingkungan juga di sini. Iya, untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Itu. Oke, mantap. Nah, selain dari namanya kan ada pendidikan lingkungan dan outbound training gitu kan. Ada outbound training. Jadi divisi ini itu juga bertanggung jawab dalam pelatihan outbound gitu. Nah, ini tuh kegiatan ini dikhususkan untuk pengurus Green Community sendiri agar bisa menjadi fasilitator yang berkualitas seperti itu. Karena selain tadi ada kegiatan serangkaian games dan ice breaking. Dulunya saat Omah Kebun masih aktif, pokoknya di UNES itu kan ada Omah Kebun ya. Nah, pada saat Omah Kebun itu masih aktif menerima kunjungan wisata dari sekolah-sekolah, GC itu diberi kesempatan dan wewenang untuk mengelola kegiatan outbound. Jadinya dari pengurus Green Community itu dilatih nih biar bisa menjadi fasilitator atau istilahnya kayak memandu jalannya acara gitu. Acara outbound khususnya. Oke, jadi sebelum kita mengajarkan ke anak-anak gitu, pendidikan lingkungan ke anak-anak, kita juga udah dilatih dulu gitu ya Kak, supaya bisa jadi fasilitator yang kompeten gitu ya. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya tadi ada divisi WFC. Itu di bidang apa tuh Kak kalau untuk divisi WFC? Oke, selanjutnya untuk divisi WFC itu bertanggung jawab pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Biasanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti eksplorasi kupu-kupu, baik di UNES maupun di kawasan-kawasan hutan tertentu. Nah, selain itu juga divisi ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengembangan penangkaran kupu yang dimiliki oleh GC. Oke, nggak kalah keren ya divisi WFC. Selanjutnya yang terakhir tadi ada divisi Medcom ya Kak? Yups. Bisa dijelasin Kak, kalau dari divisi Medcom tuh arahan kerjanya bagaimana sih Kak? Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah divisi Medcom. Jadi divisi Medcom itu kepanjangannya Divisi Media dan Komunikasi.
Nah, seperti namanya, divisi ini tuh bergerak untuk merancang dan membuat media publikasi, lalu mengkomunikasikannya melalui sosial media yang dimiliki oleh Green Community gitu. Jadi bisa dibilang anggota dari Medcom ini merupakan admin-admin sosmednya GC gitu loh. Nah, terus informasi yang disampaikan melalui sosmednya GC ini berupa informasi mengenai konservasi maupun keanekaragaman hayati dan juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Green Community itu sendiri gitu Kak Putri. Oke. Jadi yang mengelola media sosial dari Green Community. Mungkin teman-teman juga penasaran nih Kak, untuk media sosial dari GC ini ada apa aja sih Kak? Biar teman-teman bisa mengikuti terus perkembangan dari Green Community. Oke, bagi teman-teman semua jangan lupa kepoin sosial medianya Green Community ya. Jadi Instagramnya jangan lupa di follow @greencommunitybio. Facebook dan fanspage-nya itu namanya Green Community Bio UNES. Webnya www.gcbiounes.org. YouTube-nya itu Green Community Bio UNES. Jadi jangan lupa untuk dikepoin dan di stalking ya teman-teman semua. Oke, mantep tuh. Dari teman-teman bisa biasanya yang up to date terus gitu kegiatannya dari Green Community ini. Media sosial apa sih Kak? Kalau yang up to date banget itu Instagram ya. Soalnya sekarang zaman milenial pakainya seringnya itu Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Green Community di @greencommunitybio. Oke. Jadi bisa di-follow ya teman-teman @greencommunitybio. Supaya kita nggak ketinggalan nih informasi dari Green Community. Oke, selanjutnya nih Kak Irvi. Kalau dari GC sendiri itu ada program kerja apa aja sih Kak? Oke, jadi di Green Community ini memiliki beberapa program kerja unggulan nih Kak Putri. Jadi program kerja unggulannya itu antara lain ada unjuk kerja, pendidikan lingkungan, eksplorasi kampus, sama buku kupu UNES. Nah, yang pertama itu program kerja unjuk kerja atau UK. Nah, UK ini merupakan kegiatan lanjutan bagi anggota baru yang telah dilantik, yang mana sebelumnya anggota baru ini sudah melewati berbagai serangkaian penerimaan. Nah, acara ini itu merupakan wujud implementasi materi yang telah didapatkan. Jadi kegiatannya itu berupa kayak penelitian atau mini riset gitu. Tempatnya itu di hutan lindung atau cagar alam yang nantinya hasil penelitiannya itu dibuat suatu artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal seperti itu. Nah, kegiatan ini tuh biasanya sangat dinantikan karena istilahnya kita kan ke luar gitu, ke alam, jadi kayak piknik bareng gitu loh, Kak. Nah, terus program kerja yang selanjutnya itu ada pendidikan lingkungan. Nah, pendidikan lingkungan ini seperti yang udah dijelaskan tadi, kita itu juga melakukan edukasi tentang lingkungan pada periode ini tuh kemarin di bulan April kita itu melakukan pendidikan ke anak-anak di wilayah pesisir pantai utara Semarang, tepatnya di Desa Tambakrejo, yang mana acara ini tuh bekerja sama dengan Himabio UNES. Nah, di situ kita itu mengenalkan anak-anak tentang bagaimana sih menjaga lingkungan, terus bagaimana cara memilah sampah, terus kita juga mengenalkan kupu-kupu yang kita bawa, kepompong juga, terus selain itu kita juga mengadakan mini games seperti itu. Nah, program kerja selanjutnya itu ada eksplorasi kampus. Nah, kita itu melakukan eksplorasi kupu-kupu yang ada di kampus UNES sebagai inventarisasi atau pendataan di setiap tahunnya. Nah, kemarin di awal Agustus kita itu udah melakukan eksplorasi di kampus di bagian barat yang dimulai dari kebun bio, terus kita jalan ke
climbing terus ke rektorat, terus FBS, FMIPA. Terus nah rencananya itu kita bulan depan mau explore di kampus juga tapi di sisi timur, yaitu di sekitar FE, terus FIP, FIK sampai ke FT. Nah, program kerja selanjutnya itu ada buku kupu UNES. Nah, buku kupu UNES ini merupakan output dari inventarisasi data kupu di UNES selama 5 tahun terakhir. Nah, tapi sebenarnya tuh buku ini memiliki kendala di kelengkapan datanya. Nah, mungkin minta doanya bagi teman-teman semua agar program kerja ini tuh bisa terrealisasi dengan lancar dan maksimal gitu sih. Oke, luar biasa. Program kerjanya juga keren-keren banget nih. Tadi yang pertama ada unjuk kerja gitu ya, Kak. Unjuk kerja ini buat anggota baru ya, Kak? Ya, kalau unjuk kerja buat anggota baru yang sudah dilantik dan sudah melewati berbagai serangkaian penerimaan. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau gabung ke GC, bakal seru banget nih nanti ada unjuk kerja yang kita explore bareng-bareng gitu. Explore sambil belajar. Keren banget nih. Terus tadi ada sambil jalan-jalan juga. Oke. Jadi dapat dua sekaligus ya, Mbak. Dapat kesenangan dan dapat ilmu tentunya. Oke, selanjutnya tadi ada pendidikan lingkungan ya, Kak. Keren banget tadi bener-bener diajarin dari wujud aslinya tadi ya, seperti daur hidup kupu-kupu diperlihatkan dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Lagi juga ada eksplorasi kampus. Nanti teman-teman bisa lebih mengenal lingkungan di sekitar kampus. Lalu untuk yang buku kupu UNES tadi, Kak, itu buku kupu UNES-nya kalau udah jadi nanti publikasinya gimana tuh, Kak? Di-share ke sosial media kah atau gimana, Kak? Oke, untuk buku kupunya sendiri kalau udah jadi itu di promosiin ke sosial media seperti itu. Nanti bagi teman-teman atau bagi siapapun itulah ke masyarakat umum yang berminat bisa menghubungi Green Community untuk membeli bukunya seperti itu. Oke. Jadi nanti bukunya berarti dalam bentuk hard file gitu ya? Bisa. Iya. Oke. Selanjutnya nih, Kak. Aku mau tanya ke Kak Novia lagi. Kalau dari Kak Novia, selama ikut Green Community ini, apa sih Kak yang Kakak dapetin? Oke, kalau dari aku sendiri yang aku dapetin selama mengikuti Green Community itu pastinya adalah ilmu ya. Jadi ada beberapa materi-materi tertentu yang dari kuliah yang kita itu udah dapet duluan gitu di GC. Misalnya kayak kalau GC kan lebih ke mengenal hewan. Misal yang aku contohin katak nih atau kodok ya. Atau bufo ya lebih tepatnya. Nah, dulu kan waktu awal semester itu aku belum belum ngerti kan bufo itu yang kayak gimana, dan aku kan masuk ke Green Community itu ada di semester awal, dan padahal kalau di perkuliahan di semester awal itu kita belajarnya tentang hal-hal umum gitu, belum ke yang struktur tubuh hewan yang lebih mendalam gitu. Nah, di situ selama mengikuti Green Community aku di awal semester udah tahu nih mana bagian-bagian tubuh dari bufo sendiri, mana itu yang namanya kelenjar paratoid, mana itu yang namanya alur supraorbital, seperti itu dan lain-lain lah. Jadi setelah di semester 4 kalau nggak salah itu aku baru baru dapat makul STH kalau nggak salah. Nah, itu di situ bisa mengulas lagi gitu loh. Udah tahu duluan terus mengulang lagi gitu di materi kuliah. Nah, selain mendapat ilmu, aku juga
banyak mendapatkan pengalaman yang menarik, pengalaman yang seru pokoknya intinya. Kemudian selain pengalaman juga aku dapat banyak teman, sahabat, keluarga, dan juga relasi pastinya. Kayak gitu, Dek Putri. Jadi banyak banget dapat ilmu gitu ya, yang bisa disalurin langsung nih di pembelajaran biologi kita. Nggak hanya yang tadi aku contohin, tapi ada banyak gitu. Ya, mantap Kak. Selanjutnya nih dari Kak Irvi. Kenapa sih Kak kita harus ikut GC gitu? Kenapa harus gabung di GC? Nah, jadi buat teman-teman semua, khususnya mahasiswa biologi nih, penting banget buat kalian gabung ke Green Community karena ilmu yang didapatkan di Green Community ini, baik itu konservasi maupun keanekaragaman hayati, itu berguna banget buat menunjang perkuliahan kalian. Nah, selain mendapatkan relasi juga, kita itu kan belajarnya di alam, jadi dijamin kalian nggak bakal boring atau bosen. Karena kita selain belajar bareng, kita juga bisa piknik bareng gitu. Jadi jangan lupa buat gabung ke Green Community. Green Community, hijau bumi, alam lestari. Alam lestari. Oke, luar biasa nih dari Kak Risma dan Kak Novia. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Nanti kalau mau tahu info lebih lanjut dari Green Community bisa memfollow Instagramnya ya di @greencommunitybio biar bisa tahu informasi untuk open recruitment-nya. Gitu ya, Kak? Betul banget, Dek Put. Oke, mungkin cukup sekian ya, Kak, bincang-bincang kita hari ini. Nggak kerasa ya, kita udah mengulik nih informasi dari Green Community. Oke, terima kasih buat Kak Risma Irviani dan Kak Novia. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sama-sama, Kak Putri. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan Bcast di episode kali ini. Mungkin cukup sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.